Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia yang perkasa. Kita berjumpa kembali dalam suara firman, suara iman. Topik kita tetap berbicara tentang mengenal Tuhan dengan subtopik kesadaran roh. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Kami bersyukur untuk kesekian kali kami terus boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, membangun kerohanian kami, membangun manusia batinnya kami. Olehnya Roh Kudus tuntun pemberitaan firman-Mu ini, agar kami sungguh yang mendengarkan suara firman-Mu ini, terus sungguh manusia roh kami dibangun. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, kata kesadaran adalah kata yang tepat untuk menggambarkan, untuk menghayati realita atau fakta di sekitar kita. Ketika kita sadar, kita tidak hanya mengingat akan sesuatu atau sadar memiliki sesuatu, tetapi kita ada di dalam realita sesuatu. Dan kita sedang bersentuhan dengan sesuatu itu. Bahkan kita memiliki kemampuan dan kapasitas serta otoritas untuk menggunakan sesuatu itu. Para kekasih Kristus, kesadaran itu lebih kuat dari ingatan atau mengingat. Mengingat atau ingatan hanyalah bersentuhan dengan data, informasi yang pernah kita masukkan ke dalam otak atau memori di pikiran kita. Dan itu hanya bersentuhan dengan sesuatu yang pernah dan yang telah. Sedangkan kesadaran lebih dari itu. Kesadaran itu ia tidak hanya pernah, tetapi ia berbicara tentang sekarang dan sedang. Orang yang hidup dalam kesadaran tidak perlu diingatkan. Sebaliknya, ia digerakkan oleh kesadaran tersebut. Kesadaran ini sama dengan hati nurani, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan conscience, yang memiliki kata yang sejajar atau yang diterjemahkan sebagai hati nurani. Kata sunedesis ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata sun dan eido. Sun itu berarti bersama dengan, sedangkan eido itu berarti mengetahui atau melihat atau sadar. Ketika kita menggabungkan dua kata itu, sun dan eido menjadi sunedesis, maka secara etimologi berarti mengetahui bersama dengan, atau melihat bersama dengan, atau sadar bersama dengan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini berarti untuk bisa sadar, untuk bisa melihat, untuk bisa mengetahui sesuatu, harus ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Yang dengannya kita menjadi sadar, yang dengannya kita dapat melihat, dan yang dengannya kita dapat mengetahui. Ini berarti juga Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran yang kita miliki atau yang dimiliki oleh manusia tidak pernah muncul dari dirinya sendiri. Tetapi kesadaran itu ada karena dibangun atau disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Hal ini dapat kita pahami karena mengingat manusia atau kita tidak pernah berasal dari diri kita sendiri. Kita itu ada karena disebabkan, karena diciptakan oleh Tuhan. Dan bahkan setelah itu di dalam perjalanan hidup kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, ada 3 area yang menjadi kesadaran yang dihidupi oleh setiap kita. Yang pertama adalah kesadaran akan diri sendiri secara badani atau saya sebut fisik biologis. Yang kedua adalah kesadaran akan jiwanya, pikiran, perasaan, dan mentalnya. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan roh
atau batinnya, apa yang ada di dalam roh dalam hatinya. Ketiga komponen ini ada pada diri kita sebagai manusia. Tetapi kita ada di komponen mana yang menguasai tergantung di komponen mana kita bertumbuh. Dan seharusnya semua anak-anak Allah, kita semua yang sudah dalam Kristus seharusnya bertumbuh di komponen yang ketiga, yaitu kesadaran roh. Sedangkan kesadaran di area fisik, biologis, dan jiwa adalah kesadaran yang dijalani oleh semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kesadaran fisik adalah kesadaran yang diperoleh berdasarkan penghayatan biologis yang datang melalui panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Panca indera inilah yang menjadi tools atau alat dari fisik kita untuk bersentuhan dengan diri kita sendiri dan dengan dunia fisik, dunia materi di sekitar kita. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama bekerja dan terbangkitnya hormon-hormon dalam tubuh jasmani kita. Area ini, Bapak Ibu Saudaraku, area kesadaran fisik ini, kesadaran tubuh jasmani ini tidak mengenal yang namanya hukum atau milik orang lain. Yang ada adalah harus dipenuhi dan dipuaskan rangsangan hormon-hormon yang bekerja di dalam darah dan saraf-saraf kita. Kesadaran fisik biologis ini juga tidak mengenal apa yang disebut akibatnya dan juga tidak mengenal untuk yang akan datang. Yang ada adalah penuhi dan puaskan sekarang. Area ini adalah areanya hidupnya para binatang yang tidak mengenal apa yang disebut bukan miliknya. Selain hukum rimba. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab melukiskan area ini sebagai area yang disebut dengan hidup dalam keinginan daging atau hidup dalam daging atau hidup dalam karnal dalam bahasa Inggris atau flesh atau sarkos dalam bahasa Yunani. Namun ada perbedaan antara binatang dengan manusia. Binatang murni hidup berdasarkan rangsangan biologisnya atau badannya atau instingnya karena binatang tidak memiliki sisi jiwani atau sisi batinia. Sedangkan kita manusia memiliki kedua-duanya. Sisi batinnya inilah yang membatasi bagi manusia membatasi dan mengontrol gerak biologisnya yang diperoleh berdasarkan rasio sebab akibat dan perasaan hatinya. Yang biasanya Bapak Saudaraku, kesadaran ini dibangun berdasarkan moralitas dan keberagamaan. Namun ini tidak berarti manusia berkenan kepada Allah ketika dia bermoralitas baik atau berkeagamaan. Karena kedua-dua hal tersebut hanya membangun kesadaran jiwa bukan kesadaran roh. Sekali lagi Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kesadaran jiwa yang dibangun oleh moralitas dan keberagaman itu bukanlah daerah yang berkenan kepada Allah. Karena dia bukan membangun apa yang berasal dari Allah. Sekali lagi Bapak Saudaraku, kesadaran jiwa adalah kesadaran yang terbangun berdasarkan aktivitas pikiran, intelektual, dan mental perasaan. Kesadaran jiwa ini lebih tinggi tingkatannya dari kesadaran badani, fisik, biologis tadi. Di jiwa inilah manusia mengenal norma-norma atau hukum-hukum, nilai-nilai hidup berdasarkan untung rugi, baik buruk, bahagia takut, puas menderita, dan seterusnya hal-hal yang senada dengan itu. Kesadaran jiwa ini Bapak Ibu Saudaraku sangat kental dipengaruhi oleh tuntutan dan gerak fisik biologisnya. Inilah yang membuat manusia bertindak brutal, sarkas atau sarkis kasar dan bersifat anarkis. Seseorang yang mengisi jiwanya dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama secara umum, dia bisa menjadi pribadi yang moralis dan santun dalam perilaku. Namun sekali lagi seperti saya katakan tadi, tetap tidak berkenan kepada Allah. Karena di area kesadaran jiwa ini
Ia hanya bersentuhan dengan konsep dan pemahaman belaka, bukan esensi Allah itu sendiri. Alkitab jelas mengatakan apa yang berasal dari daging adalah daging, apa yang berasal dari roh adalah roh, atau apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Umat Tuhan yang hidup dalam dimensi kesadaran jiwa ini, ia mengerti tentang kebenaran dan bisa mendeskripsikan ulang secara teoritis kebenaran yang dia pahami. Namun ia belum mampu hidup dalam realitas kebenaran itu sendiri. Sebab mengerti tentang kebenaran atau mengerti firman Tuhan itu tidak sama dengan memiliki kebenaran, memiliki firman Tuhan itu. Orang yang mengerti tentang kebenaran hanya memiliki data informasi saja. Sedangkan orang yang memiliki kebenaran atau orang yang memiliki firman Tuhan adalah orang yang telah memahami firman Allah dan firman itu dimiliki dan telah menjadi identitas dirinya. Dengan kalimat lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerti tentang kebenaran hanyalah orang yang katanya. Sedangkan orang yang memiliki kebenaran adalah orang yang mengatakan inilah aku dan segala sesuatu yang telah Allah perbuat dan berikan kepadaku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama berkata-kata tentang kebenaran, sedangkan yang terakhir adalah kebenaran yang berkata-kata. Yang satu itu berteori dan yang terakhir mengatakan inilah aku. Yang satu itu hanya berspekulasi atau hanya lip service, sedangkan yang satunya adalah sudah ada dalam dimensi realita kebenaran itu sendiri. Para kekasih Kristus, yang ketiga, kesadaran roh adalah kesadaran yang diperoleh dan dibangun oleh Allah melalui roh dan firman-Nya. Kesadaran roh ini terbentuk sepenuhnya oleh materi ilahi. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudaraku. Kesadaran roh adalah kesadaran yang diperoleh dan dibangun oleh Allah melalui roh dan firman-Nya. Kesadaran roh ini terbentuk sepenuhnya oleh materi ilahi, yaitu firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita renungkan dan kita perkatakan menjadi milik menguasai kita, menjadi kesadaran dan identitas diri kita. Itulah yang menjadi seberapa kuat dan seberapa besarnya kesadaran roh kita, manusia batinnya kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita memahami ini, maka kata roh itu sudah bukan lagi roh yang dalam pengertian roh manusia semata-mata. Atau dalam bahasa tulisan kalau saya tulis, kata roh itu seharusnya menjadi kata yang kita tulis dengan huruf besar. Mengapa? Karena kesadaran roh kita itu sudah berasal dari Allah dan dari Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran roh adalah kesadaran Tuhan yang menjadi kesadaran dan realitas kita. Orang yang hidup dalam kesadaran roh ini tidak akan mengambil dan menggunakan data, informasi, dan pemahaman dari pikiran di luar Tuhan untuk membangun keyakinannya. Tetapi ia menggunakan sepenuhnya materi firman Tuhan yang menjadi dan dijadikannya kesadaran akan dirinya. Ketika hal ini terjadi, para kekasih Kristus manusia Allah yang perkasa, ia bukan membangun keyakinan semata-mata, melainkan ia menggunakan materi ilahi tadi, firman Tuhan itu menjadi imannya untuk mengubah keadaan yang ada di luarnya berdasarkan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan dan firman Tuhan menghasilkan iman. Iman ini berarti adalah sudah ranah di dalam atau berada dalam ranah kehendak Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, iman itu ada di dimensi roh, bukan di dimensi jiwa atau pikiran. Iman di sini sekali lagi bukan lagi tentang percaya lagi semata-mata, tapi adalah atau ada sekarang. Iman ini sudah menjadi present time sekarang. Iman itu adalah,
Iman itu ada sekarang. Iman itu sudah menjadi bukti yang ada pada kita. Jadi Bapak Saudaraku, iman itu membuat kita melihat, memandang, menilai dalam penglihatan, dalam pemandangan dan penilaian Tuhan. Para kekasih Kristus, inilah kesadaran manusia roh membuat kita melihat, menilai, mengukur, menghitung segala sesuatu berdasarkan apa yang berasal dari Tuhan yang sudah menjadi milik kita. Jadi para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, yuk mari kita menggunakan kesadaran roh ini. Jangan menggunakan kesadaran jiwa, apalagi kesadaran badani, biologis, fisik biologis untuk menggapai realita apa yang Tuhan firmankan. Jangan, itu tidak akan benar terjadi. Hal ini tidak mungkin bisa tercapai, saudara-saudaraku. Realita firman atau realita Tuhan ada di dimensi atau ada di daerah kesadaran roh. Nah, apakah ini berarti pemahaman atau pengertian di pikiran jiwa kita itu tidak penting dan tidak perlu? Tentu bukan itu maksudnya. Sebab pemahaman atau pengertian pikiran jiwa kita itu hanya merupakan langkah awal, pintu utama kita untuk kita bisa memiliki firman itu dalam batin kita. Jadi yang utama adalah Bapak Ibu Saudaraku, milikilah firman Tuhan dalam roh dan hati kita. Nah, untuk bisa firman itu sampai ke roh hati kita, kita memang harus mengerti firman itu secara tepat dan akurat, tanpa terdistorsi atau tanpa terkurangi, tetapi sebagaimana apa yang Tuhan maksudkan di dalam kitab suci. Tetapi sekali lagi saudaraku, keterbukaan jalan ke dalam roh atau hati kita tidak sama dengan sudah masuk ke dalam roh atau ke dalam hati kita menjadi milik. Dengan kata lain, kalau sudah mengerti saja belum tentu orang itu memiliki kebenaran itu. Maka kita tidak boleh berhenti hanya mengerti. Hanya harus terus masuk ke dimensi yang berikutnya. Sampai mengendap dalam hati kita. Dengan kita merenungkan, memeditasikan firman itu. Sehingga dia bertumbuh, berakar ke dalam, berbuah ke atas. Sehingga dia menjadi kesadaran dan identitas diri kita. Sehingga dengan demikian dia menguasai kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana yang utama, mana yang esensi, mana yang prioritas. Jadi saudaraku, dengan kata lain, kalau kita memahami firman Allah, jangan berhenti di situ. Milikilah firman yang disampaikan kepada kita, murni, tepat, tanpa terdistorsi, dan biarkan firman itu menguasai kita. Nah, ketika dia bertumbuh, maka ini akan menjadi kesadaran manusia roh, manusia ilahi kita, yang akan membuat kita menjalani hidup keseharian kita di dalam segala hal yang Allah kehendaki, Bapa kita kehendaki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.